Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Badrus Samsi. Saudara-saudara, ini siang hari sekitar jam 1:30. Saya membuat konten dadakan ya, tentang apa yang saya lihat tentunya. Dari beberapa pengamatan saya melihat ada penyebab, maksud saya faktor penyebab bagi sebuah lembaga itu sulit untuk bergerak maju ya. Progresivitasnya sangat rendah. Itu dikarenakan oleh person yang saya sebut dalam pembicaraan sekarang ini, saya sebut person bervirus, yang kemudian virusnya itu menular ke person-person lainnya, sehingga sebuah organisasi itu kalau dia tidak punya sistem imun yang kuat, maka dia akan mengalami persoalan-persoalan. Kita fokus pada person bervirus. Jadi pada awalnya person bervirus itu adalah orang yang memang memiliki masalah pribadi. Ini yang saya sebut sebagai dia memiliki tanda kutip sakit di dalam dirinya, sudah sakit seperti itu. Dan kalau saya sebut sakit itu bukan asosiasinya kepada sakit fisik, tidak, tapi ada kelemahan atau ada masalah di dalam dirinya, khususnya pada sifat-sifat yang, karena sifat-sifat yang tidak baik itulah dia menjadi person yang bermasalah. Nah, saudara-saudara, person ini kemudian ada di dalam sebuah lembaga. Dia punya tugas tertentu, akan tetapi sayangnya penyakit dirinya sendiri tadi itu yang kemudian mencemari etos kerja dia. Dan bukan hanya mencemari etos kerja dia, akan tetapi dia kemudian justru dengan virusnya itu menularkan sifat-sifat tidak baiknya kepada teman-teman atau rekan-rekan kerja yang berada di dekat dia. Nah, ini menjadi persoalan ketika nantinya teman-teman yang berada di dekat orang ini terpengaruh ya, tertular dengan sifat-sifat ini. Oleh karena itu di sini ada relevansinya manakala seharusnya rekrutmen staf, rekrutmen person untuk sebuah organisasi, lembaga, kampus, perusahaan dan sebagainya itu benar-benar rekrutmen yang bisa dipertanggungjawabkan, yang memang mengetahui kapasitas, kualitas, bahkan kondisi psikis dari calon staf atau calon person yang akan masuk ke dalam lembaga ini. Kembali kepada person bervirus tadi, person bervirus ini adalah sekali lagi orang yang memiliki masalah dengan dirinya, dia punya sifat-sifat tidak baik, kemudian dia di tempat kerjanya ini mulailah dia menularkan sifat-sifat baik tidak baiknya itu kepada rekan kerjanya. Yang paling sering saya temukan di lapangan itu adalah sifat tidak baik berupa hasut. Ya, ini dia. Hasut ini kemudian menjadi virus yang paling sering ditemukan, karena dengan mudahnya orang yang atau person yang bervirus tadi itu ketika dia tidak merasa nyaman dengan sesuatu, maka dia akan cenderung untuk menyalahkan orang di luar dirinya. Ketika dia menyalahkan orang di luar dirinya, maka kemudian dia coba mempengaruhi teman dekatnya untuk memiliki kesamaan pendapat, kesamaan kesan dan perasaan akan situasi tidak nyaman di luar dirinya. Ingat, yang saya bicarakan di sini adalah dalam konteks kerja, dalam konteks lembaga, organisasi, perusahaan, kampus, dan sebagainya. Nah, maka teman yang tadi, kalau temannya imunitasnya tinggi, maka dia akan bekerja sesuai dengan, maksud saya secara profesional, dia akan menatap pekerjaan itu atau apapun yang dia temukan di kantor itu dengan, atau di kampus atau di yayasan itu dengan rasionalitas perspektif atau visi yang rasional. Artian orang seperti itu tidak mudah dipengaruhi. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian yang dipengaruhi oleh person yang bervirus tadi itu adalah orang yang tidak punya imunitas, ya mungkin latar belakang pendidikan juga mempengaruhi, maka orang yang tidak punya imunitas tersebut akan mudah percaya dan kemudian dia merasa sependapat dengan orang yang bervirus dan sedang menularkan virusnya tadi itu. Maka sekarang sudah ada dua orang yang bervirus ya. Dan Anda bayangkan kalau kemudian dua orang ini juga menyampaikan kesan pendapatnya tentang lembaga, tentang temannya yang lain, bahwa dia tidak nyaman, ditambah dengan ramuan hasutan dan kebencian, maka kemudian suasana akan menjadi tidak stabil di dalam sebuah lembaga ini. Bayangkan kalau suasana tidak stabil, pasti ada dampak negatif terhadap kinerja sebuah organisasi ataupun lembaga.
Nah, saudara-saudara, di sini penting seorang pimpinan itu mengidentifikasi person-person yang bervirus tadi, dan masih ada kesempatan tentunya bagi pimpinan untuk mungkin membriefing, membina person-person yang punya virus supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana. Saudara-saudara, bukti nyata bahwa virus itu sudah berkembang adalah adanya kelompok-kelompok sekat-sekat, dikotomi, konfrontasi di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Dan kalau sudah seperti itu, keadaannya semakin runyam, situasi susah dikendalikan, dan suatu saat lembaga, organisasi, yayasan, kampus, perusahaan itu berjalannya akan lambat, progresivitasnya menurun. Sudah timbul perasaan tidak nyaman di antara semua person yang ada di dalam situ, dan ini kalau tidak bisa dikendalikan akan menjadi suasana yang terus mengarah kepada keretakan, ketegangan, kecurigaan, kebencian, permusuhan. Itu merupakan dampak-dampak atau ekses yang diakibatkan tadinya itu oleh person-person yang bervirus ini. Jadi kenali staf Anda, kenali orang-orang dekat Anda, siapakah di antara mereka yang bervirus dan bisa menularkan virusnya. Kalau Anda sebagai rekan kerjanya, maka berikanlah penyadaran kepadanya. Kalau Anda sebagai pimpinan, dipanggil, di briefing, diberi pembinaan, dan sampaikan kepadanya bahwa perusahaan ini atau kampus ini atau kantor ini, lembaga ini atau organisasi ini adalah rumah bersama. Jadi kalau di dalam rumah itu nyaman, rumahnya juga tidak ada masalah, maka semua penghuni di dalamnya akan nyaman. Sebaliknya, kalau di dalam rumah sudah tidak nyaman, konfrontasi, konflik, kecurigaan, kebencian dan sebagainya, musuhan juga semakin berkembang, maka rumah tadi sudah tidak nyaman untuk dihuni. Saksikan terus quote-quote berikutnya yang saya buat secara spontan setelah melihat fenomena yang sedang terjadi di luar saya. Saksikan terus channel Badarus Syamsi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.